There is dialogue between father and daughter. You are now in the last year of high school. In a few months, you will be graduating and entering the world of college and university. What's next? You will become a responsible adult and find a job to earn money for an independent life. So what's to prepare? What should I do? What must I know from now? Don't worry, all you have to do is running to make job application letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class today with me, Mrs. Yuyun Cahyani. How are you today? I hope you are fine now. Saat ini kamu sedang berada di kelas 12. So it's time we will discuss about job application letter. Job application letter adalah surat lamaran yang kita buat untuk melamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan, di mana berdasarkan dari lowongan yang kita peroleh dari baik itu media massa maupun media elektronik. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai job application letter, kita harus tahu dulu tentang fungsinya. Let's start with the function of the job application letter. There are three functions of the application letter. Firstly, as a written proof when applying job, yang artinya adalah surat lamaran itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar serius melamar pekerjaan tersebut. And then the secondly, as a means communication, yang artinya adalah surat lamaran tersebut sebagai media komunikasi kepada perusahaan terkait dengan edukasi tentang lapangan pekerjaan, pengalaman pekerjaan, dan juga tentang kemampuan kita bagaimana sehingga perusahaan tahu berdasarkan dari surat lamaran tersebut. And then the thirdly, as consideration of employer, yang artinya adalah tentu saja sebuah perusahaan membutuhkan surat lamaran sebagai bahan pertimbangan apakah Anda layak pantas untuk diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Oke, baiklah, kita sudah tahu tentang fungsinya dari surat lamaran pekerjaan. Sekarang kamu harus tahu juga apa sih bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. There are two parts of job application letter. Firstly, cover letter. Cover letter adalah surat pembuka yang isinya firstly, what position you are applying for, yang artinya adalah kamu harus menuliskan di sini posisi apa yang ingin kamu lamar di perusahaan tersebut. And then the secondly, what make you a strong candidate, yang artinya adalah yang menunjukkan bahwa kamu adalah kandidat yang kuat untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. And then thirdly, why they should select you as an interview. Alasan kenapa kamu harus mengikuti proses selanjutnya di wawancara. And then the fourthly, lastly is how you will follow up. Artinya adalah bagaimana kamu bisa memfollow up ke proses selanjutnya di wawancara dan bagaimana kamu bisa dihubungi oleh perusahaan untuk dipanggil ke interview. Berikut adalah bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tanggal kapan kamu membuat surat lamaran. Kamu harus menentukannya, kamu harus menulisnya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah contact information. Contact information adalah kontak informasi dari perwakilan perusahaan di mana surat tersebut ditujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah greeting atau salutation. Ini adalah salam dari surat lamaran pekerjaan, harus dibuat dengan profesional untuk membedakannya dengan surat pribadi. Jangan dengan menggunakan pakai ya, tetapi menggunakan dengan kata dear seperti di contoh. Kemudian yang pertama itu adalah paragraf kedua, yaitu introductory paragraph. Dalam paragraf ini harus berisi alasan kenapa kamu tertarik dengan posisi dari lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya paragraf kedua, yaitu highlighting paragraph, menjelaskan secara ringkas tentang kemampuan, latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, sehingga kamu pantas menjadi kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Paragraf yang ketiga yaitu final paragraph. Final paragraph digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar tersebut. Paragraf keempat itu adalah closing. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan sertakan nomor kontak kamu agar perusahaan bisa menghubungimu apabila mereka tertarik. Yang terakhir, finally adalah signature. Harus diawali dengan your signature atau signature yours. Kemudian ikuti dengan nama Anda dan jangan lupa memberi tanda tangan. Kita sudah paham betul mengenai cover letter. Bagian kedua dari surat lamaran pekerjaan adalah resume, yang sebagian besar kita ketahui yang namanya adalah CV. Resume adalah daftar riwayat hidup yang berisikan berbagai informasi tentang diri pelamar terkait dengan contact information,
as objective statement, and then the thirdly summary statement, and the fourth is an education. Jadi pada intinya sebuah resume adalah first impression, karena perusahaan akan benar-benar tahu tentang diri kamu sebagai pelamar, sehingga pastikan untuk membuat resume itu dengan baik, sebaik mungkin, dan informasi yang kamu berikan harus benar-benar akurat. Apa aja sih bagian dari resume? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Apa aja sih isi dari resume atau CV itu? Oke, yang pertama adalah contact information. Contact information yang dimaksud di sini adalah informasi penting terkait dengan identitas dari si pelamar, yaitu ada nama, alamat email, ataupun nomor telepon. Yang selanjutnya itu adalah berisi tentang objective statement. Ini berisi kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan atau tujuan karir, seperti apa yang kamu cari dan yang kamu capai. Kemudian yang ketiga adalah summary statement. Bagian ini harus dibuat semenarik mungkin bagi si manajer. Summary statement ini berisi apa aja, yaitu snapshot of your work, kemudian experience, kemudian achievement atau penghargaan, yang kemudian adalah skill. Selanjutnya adalah bagian dari education. Education di sini kamu bisa menuliskan riwayat pendidikan si pelamar dari yang terakhir sampai yang pertama menempuh pendidikan. Jikalau ada informasi yang lain, kamu bisa menuliskan dengan other information di bawahnya education. Other information ini memasukkan segala informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar, seperti keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikat keahlian, penghargaan, ataupun hobi. Jadi intinya hindari hal-hal yang berbau politik atau kontroversial lainnya, kecuali memang sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Dan yang terakhir, jangan lupa sertakan dengan recent photograph, yaitu foto terakhir di bagian atas pojok kanan ya. Harus foto ini harus yang paling baru agar bisa menambahkan informasi tentang Anda. Nah, mudah kan mempelajari tentang job application letter. Remember me, a good job application letter can lead you to brighter future. Okay? After studying the part of application letter, the next we will study about how to make application letter. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.